Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas berbagai fenomena kehidupan dari perspektif Islam. Perkenalkan, saya Subakar Ulum sebagai host dan juga Firly sebagai narasumber kami hari ini. Saya sebagai host yang akan memandu diskusi pada kesempatan ini. Jadi gini, di era digital saat ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu berlangsung sangat cepat. Kehadiran AI, sosmed, robotika, hingga berbagai inovasi teknologi telah mengubah cara manusia belajar, bekerja, dan berinteraksi juga sama halnya. Namun di balik kemajuan tersebut muncul pertanyaan yang sangat penting. Apakah kemajuan teknologi juga diiringi dengan kemajuan spiritual dan moral, hingga kemajuan teknologi juga diiringi dengan kemajuan spiritual dan moral manusia? Itu akan menjadi pertanyaan yang sangat penting gitu. Jadi tanda tanya pada kita, apakah kemajuannya teknologi itu diiringi dengan kemajuannya spiritual dan moral manusia. Jangan sampai teknologi berkembang pesat tetapi nilai-nilai keislaman justru mengalami kemunduran. Karena itu pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang kedudukan iman dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebelum membahas lebih jauh, menurut narasumber, apa yang dimaksud dengan iman dan ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam? Oke, jadi dalam Islam itu iman itu adalah keyakinan yang tertanam dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diwujudkan melalui perbuatan. Sementara ilmu pengetahuan itu merupakan sarana untuk memahami kehidupan manusia. Islam tidak memisahkan antara iman dan ilmu, melainkan mendapatkan keduanya sebagai fondasi peradaban. Itu. Di atas Pak yang seperti ya. Kayak dipotong, dipasang gitu aja. Terus mengapa dari iman itu adalah sebuah keyakinan ya? Terus juga dan ilmu pengetahuan itu adalah apa tadi? Ilmu pengetahuan itu sarana untuk memahami kehidupan manusia. Jadi apakah Islam itu menekankan pentingnya ilmu pengetahuan? Mengapa itu Islam sangat menekankan pentingnya ilmu pengetahuan? Karena ilmu pengetahuan itu ilmu yang Allah ciptakan juga untuk memenuhi kehidupan di dunia ini. Jadi Islam itu memisahkan antara iman dan ilmu untuk mendapatkan kedua itu sebagai fondasi buat hidup di dunia. Jadi fondasi peradaban itu adalah ilmu pengetahuan manusia itu. Jadi dari ilmu pengetahuan manusia bisa menciptakan teknologi dan hal-hal lain. Jadi apakah kemajuan teknologi itu dapat menggeser agama dalam kehidupan manusia? Ya, karena yang pertama itu turun kepada Nabi Muhammad adalah perintah membaca, yaitu itu. Hal ini menunjukkan bahwa Islam itu mendorong umatnya untuk berpikir, meneliti, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Banyak ayat Al-Quran yang mengajak manusia untuk menggunakan akal,
dan mengamati alam semesta. Jadi disitulah kita pentingnya iman. Ya, Terus mengapa iman penting gitu dalam perkembangan sains dan teknologi? oke, karena kemajuan teknologi itu bisa menggeser peran agama gitu dalam kehidupan manusia. Ya, dan teknologi kan bisa bilang dasarnya itu alat ya, yang menentukan arah penggunanya adalah manusia. Jadi jika teknologi digunakan tanpa landasan iman, maka dapat menimbulkan kerusakan moral, yaitu kayak penyebaran hoax, perjudian online, dan lain-lain lah gitu, penggunaan yang lainnya. Sebaliknya, jika dipandu oleh iman, teknologi dapat menjadi sarana kebaikan dan kemaslahatan. Jadi ketika manusia menggunakan teknologi itu tanpa didasari dengan iman, itu akan disalahgunakan. Ya, Apakah ada gitu contoh tokoh Islam yang berhasil mengintegrasikan iman dan ilmu? tokoh Ya, tokoh besar Islam apakah ada yang berhasil sehingga diintegrasikan iman dan ilmu? tokoh sih ada ya, banyak kayak banyak lah. Nah, gue Shalom di mana? Pertanyaan. Nah, tokoh seperti ini sih. Tahun semua Ke foto. banyak dipotong. Sok lanjut yang tadi kita kemana? Langsung aja. Apakah ada contoh? Apakah ada contoh tokoh Islam yang berhasil mengintegrasikan iman dan juga ilmu? Tentu pasti ada banyak sekali ya, seperti Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, dan Ibnu Hatyam merupakan contoh ilmuwan muslim yang mengembangkan ilmu pengetahuan dengan landasan keimanan yang kuat. Tokoh-tokoh itu yang berperan penting ya. Ya, Iman dan juga ilmu. Terus apa tantangan besar generasi muda saat ini dalam menjaga iman di era digital? oke, jadi tantangan terbesar dan adalah itu kebanjiran informasi, kecanduan media sosial, budaya instan, serta menurunnya kemampuan berpikir kritis. Oleh karena itu, generasi muda perlu memperkuat literasi digital sekaligus memperdalam pemahaman agama agar tidak kehilangan arah dalam memanfaatkan teknologi. Utama generasi muda saat ini harus memperdalam pemahaman agamanya Ya, sehingga akan dibawa teknologi atau ya teknologi yang canggih itu ke jalan yang positif. ya. Apakah ada pesan untuk mahasiswa yang ada di Indonesia saat ini dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini? Jadi mahasiswa itu tidak boleh hanya menjadi pengguna teknologi aja, tetapi juga harus menjadi insan yang mampu mengembangkan teknologi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Ilmu tanpa iman berpotensi menimbulkan kerusakan, sedangkan iman tanpa ilmu dapat menyebabkan ketertinggalan. Oleh karena itu, kedua-keduanya harus berjalan secara imbang. Iman dan juga ilmu itu harus berjalan secara imbang dan insan lahirlah yang menggunakan teknologi yang bertanggung jawab dan juga secara bijak. Beres. Paling dua deh sih mau penutup diskusi atau nggak sesuai langsung aja. Alhamdulillah mungkin kita telah sampai di penghujung diskusi mengenai kedudukan iman dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
semoga pembahasan yang telah disampaikan dapat dari narasumber kita kali ini dapat menambah wawasan, memperkuat keimanan dan memotivasi kita untuk terus belajar serta memanfaatkan teknologi secara bijak dan juga bijak Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman lah itu. Kayak kirim tanya.